warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Novianti, berasal dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pada saat ini saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS 2021 Angkatan 26 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas membuat jurnal mind mapping materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara atas arahan, bimbingan, petunjuk dari Bapak Insinyur Taufik Rahman MSI. Baiklah, ini merupakan mind mapping yang sudah saya buat. Baiklah teman-teman, untuk mengetahui materi ini lebih lanjut, marilah bersama-sama kita saksikan video berikut ini. Baiklah teman-teman, materi pertama adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan terdiri dari definisi wawasan kebangsaan, sejarah perjuangan kemerdekaan, konsensus dasar, dan identitas NKRI. Sekarang mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan memiliki arti cara pandang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai jati diri bangsa yang mana harus bersumber pada Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia dimulai dari berdirinya organisasi Budi Utomo yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Berorganisasi para mahasiswa yang menggagas sebuah rapat kecil yang diketuai oleh Sutomo. Kemudian pada tahun 1908 pula para mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda juga mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar yang bernama Indische-Vereniging. Sesuai perkembangannya, organisasi Indische-Vereniging pada tahun 1925 mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Baiklah, sekarang kita lanjut ke sejarah pergerakan selanjutnya, yaitu Kongres Pemuda I. Dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 yang diketuai oleh Tabrani. Adanya Kongres Pemuda I ini membuat banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat serta pemuda-pemuda zaman dahulu. Pada Kongres Pemuda I ini juga awal lahirnya bahasa Indonesia yang menjadikan merupakan bahasa nasional. Kita lanjut ke Kongres Pemuda II. Dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, menghasilkan Sumpah Pemuda. Selain itu, pertama kalinya juga dinyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman yang sampai saat ini kita kenal sebagai lagu kebangsaan. Setelah Kongres Pemuda II, kemudian lahirlah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang dengan maksud agar mendapatkan dukungan bangsa Indonesia yang dijanjikan Jepang akan membantu proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian kita lanjut ke PPKI yang mana dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945, di mana BPUPKI telah dibubarkan Jepang lalu dibentuklah PPKI. Golongan muda mendesak untuk segera memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Sempat ditolak oleh golongan tua sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok dan akhirnya golongan tua dan muda sepakat untuk menggelar proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, teman-teman, itulah sedikit sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita lanjut ke materi 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagaimana kita kenal sebagai dasar negara Indonesia yang mana merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan jabaran dari Pancasila yang berfungsi untuk mengatur segala kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika
yang mana kita memiliki keragaman budaya, bahasa, adat istiadat. Yang keempat adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan harga mati bagi kita, yang agar kita tidak mudah untuk terpecah belah. Baiklah, sekarang kita lanjut ke identitas NKRI. Yang pertama adalah bendera. Bendera negara kita sering kita sebut dengan sang merah putih. Yang kedua adalah bahasa. Menurut pasal 36 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, bahasa Indonesia diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Kita lanjut ke identitas yang ketiga, yaitu lambang negara. Lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana bulu sayap berjumlah 17, bulu ekor berjumlah 8, bulu pangkal ekor berjumlah 19, dan bulu leher berjumlah 45, yang mana artinya melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut ke identitas yang keempat, yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sedikit kilasan mengenai tentang wawasan kebangsaan. Sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar bela negara. Bela negara memiliki arti suatu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan kita untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Adapun nilai-nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan implementasi bela negara sebagai ASN. Bela negara cinta tanah air dapat kita implementasikan melalui selalu menjaga nama baik bangsa dan negara dalam segala tindakan. Yang kedua, berupaya memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Yang kedua adalah implementasi kita dalam rela berkorban. Memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat. Kemudian bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang ketiga, selalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan menjadi pionir pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, implementasi kita dalam kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu 1. Menjalankan tugas secara profesional. 2. Memegang teguh prinsip netralitas ASN. 3. Mentaati, melaksanakan, dan tidak melanggar semua peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, implementasi setia pada Pancasila sebagai ideologi negara yaitu 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 3. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Implementasi kemampuan awal bela negara sebagai ASN yaitu 1. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Selalu menjaga kebugaran dan gemar berolahraga. 3. Selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, teman-teman, sekian penjelasan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.